Perhatikan yang berikutnya, saudara. Yang kelima, deteksi Tuhan yang kita sembah itu memiliki 7 roh Elohim. Saya nggak pernah dengar kan? Katanya Tuhan itu Esa, katanya Tuhan itu satu. Sekian banyak kitab suci mencatat Tuhan kita itu memiliki 7 roh Elohim. Itu sebabnya dia sering menyatakan ketetapannya dengan bilangan 7, 7, 7. Makanya setan cuma bisa 6, 6, 6. Karena dia di bawah Elohim itu sendiri. Mari kita buka Wahyu 3 yang 1-6. Dia yang memiliki 7 roh Elohim dan ke-7 bintang. Ya, ke-7 bintang berarti ke-7 malaikat ya, saudara. Dia berkata, aku tahu perbuatanmu. Inilah jemaat Sardis ya, saudara. Engkau mempunyai nama bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Jadilah orang yang berjaga-jaga dan kuatkanlah mereka yang selebihnya, yang hampir mati, sebab aku tidak menemukan perbuatanmu diselesaikan di hadapan Elohim. Selanjutnya, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, dan peliharalah dan bertobatlah. Saudara, kalau saudara cuma lahir baru, saudara cuma bertobat, saudara cuma melakukan perbuatan-perbuatan firman sesuai dengan yang saudara bisa lakukan, lalu stop sampai di sana. Saudara adalah jemaat Sardis. Jemaat yang tidak bertanggung jawab, jemaat yang egois, jemaat yang selfish, jemaat yang sayang diri, jemaat yang tidak pernah mau menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saudara sadari ini, setiap jiwa orang percaya, Yahweh panggil, Yahweh selamatkan, Yahweh pulihkan, Yahweh bentuk, Yahweh hajar, bukan cuma sekedar mingkem, lalu takut untuk bersaksi, lalu takut untuk memberitakan firman, lalu takut untuk hidup benar di hadapan orang banyak. Saudara tahu atau saudara harus baca firman, saudara nggak punya waktu, saudara bilang saudara busy, saudara sibuk, saudara punya appointment dokter, mungkin 1 jam, 2 jam, saudara malu buka firman, saudara beli majalah, atau saudara nonton TV di apotek di mana-mana. Padahal itu semua hal yang sia-sia. Kenapa saudara nggak buka firman? Kenapa saudara nggak baca firman? Kenapa saudara nggak manfaatkan hidup saudara maksimal? Atau saudara ngobrol dengan orang sebelah saudara, saudara menginjil, saudara beritakan. Gak perlu maksa saudara. Hai, how are you? Lo di Indonesia namanya siapa? Kerja di mana? Sakit apa? Kalau memungkinkan. Ada orang nggak suka ditanya-tanya. Senyumin aja. Baca firman. Ajak ngobrol-ngobrol yang bermanfaat gitu saudara. Jangan ngegosip. Oh iya itu bintang itu saya ngerti loh. Itu bintang. Oh iya kemarin tuh kawin cerai. Saudara hati-hati. Ini jemaat Sardis yang Yahweh sampaikan kepada saya dan saudara. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita pernah mengambil keputusan lahir baru, selesaikan dosa-dosa kita, siap dibentuk, baca firman, saudara harus mau dibawa oleh Roh Kudus itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Jangan malu, beritakan firman. Ada orang ngegosip, ada orang bercanda porno. Saudara jangan malu, jangan takut untuk jadi berkat buat mereka. Saudara bisa bilang, hey itu gak baik. Kenapa saudara gak berani? Karena saudara gak punya hidup yang konsisten dengan apa yang saudara ucapkan. Saudara gak ikut-ikutan dengan mereka nonton film porno. Saudara gak punya keberanian untuk berkata, hey itu gak baik. Tapi kalau saudara sekali-sekali memang menjadi bagian dari mereka, itu sebabnya saudara menjadi lumpuh, tidak punya keberanian untuk bersaksi, menyatakan kebenaran firman. Bertobat. Yahweh katakan di sini. Ayat ketiga. Selanjutnya ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya,
Peliharalah dan bertobatlah. Jika kemudian kamu tidak berjaga-jaga, aku datang kepadamu seperti pencuri. Kamu sekali-kali tidak akan mengetahui kapan waktunya aku datang kepadamu. Kau juga mempunyai beberapa nama di Sardis dan tidak mencebarkan jubah mereka. Dan mereka akan berjalan bersamaku dengan cemerlang karena mereka layak. Perhatikan. Ada juga orang-orang yang hidup di antara orang-orang seperti jemaat di Sardis. Tapi mereka berani menyatakan identitas hidup mereka. Mereka stick dengan kehidupan yang penuh dengan kebenaran firman. Orang seperti ini, Yesus katakan, mereka akan berjalan bersamaku dengan cemerlang karena mereka layak. So jangan sirik dengan orang-orang yang Yesus puji seperti ini. Jangan bilang kamu sombong, kamu tinggi hati, kamu sok tahu, kamu sok suci, sok benar. Kitab suci sudah mencatat bahwa akan ada orang-orang yang terus akan berjalan dengan cemerlang karena mereka memelihara firman dalam hidupnya. Ayat yang kelima. Siapa yang menang, ia ini akan dikenakan jubah putih. Aku sekali-kali tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku, di hadapan malaikat-malaikatnya. Siapa mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Perhatikan, Wahyu 19 ayat 8 mengatakan bahwa jubah putih itu adalah perbuatan orang-orang kudus, perbuatan kebenaran. Jadi saudara jangan patok baju putih kemana-mana pakai baju putih. Enggak, saudara. Ya, kalau saudara mau pakai baju putih nggak apa-apa. Warna favorit saya itu pertama putih, kedua hijau dan biru. Tapi kita mau belajar, mau kita mengenakan jubah putih, artinya kemanapun kita pergi, kita tahu hidup kita ini diurapi dengan kebenaran Yahweh. Sehingga kita nggak perlu takut, saudara. Kemanapun kita pergi, jika kita melakukan hal yang benar, Yahweh kenal orang-orangnya dan dia siap memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga-jaga atas hidup kita. Dan sebabnya orang yang beriman bersungguh-sungguh itu enggak orang yang selalu curiga, enggak orang yang selalu negatif tinggi. Dia mau ngapain? Mau ditawarin makanan, dia ini ada racun apa? Ini ada jampi-jampi apa? Enggak, saudara. Kalau Yahweh nggak taruh sesuatu di dalam rohnya, dia akan makan, dia akan terima itu, dia akan nikmati itu. Ini saudara, deteksi hidup kita. Secara singkat, ada jemaat Philadelphia. Sebelum kita mengakhiri, ada jemaat Laodikia. Kita perlu belajar siapa itu jemaat Philadelphia. Jadi kita udah kenal bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang di tangan kanannya memiliki 7 bintang dan 7 pelita emas. Dia adalah yang pertama dan terakhir, yang pertama mati dan hidup kembali. Dia juga pribadi yang memiliki pedang yang sangat tajam, bermata 2 untuk memisahkan antara yang najis dengan yang kudus. Dia juga Tuhan yang memiliki mata bagaikan api dan kaki bagaikan tembaga yang mengkilap. Dia juga Tuhan yang memiliki 7 roh Elohim. Ya, artinya luar biasa, saudara. Manusia itu cuma punya 1 roh di dalam dirinya. Dia memiliki 7 roh Elohim. Ya. Bahkan dia memiliki kemahakuasaan. Dia juga yang berkata, dialah yang benar, yang kudus, yang memegang kunci Daud, yang membuka dan tidak seorang pun bisa menutup, dan dia yang menutup, yang tidak seorang pun bisa membuka. Luar biasa, saudara. Ini adalah sesuatu kedaulatan yang luar biasa. Ya, sebabnya kalau kita menjadi umatnya, kita nggak perlu takut, saudara. Kita menemukan jalan buntu di satu tempat, andalkan dia akan membuka pintu-pintu jika kita memang harus melewatinya. Jadi nggak perlu pakai ngakal-ngakal. Supaya orang percaya banyak, ayo kita menyusup masuk di dalam perayaan mereka.
supaya mereka bisa masuk tetap berhura-hura, tapi mendengar pengajaran. Enggak kayak begitu, saudara. Di tempat ini nggak ada akal-akalan, nggak ada orang diundang-undang makan dia datang masuk ke sini lalu dengar firman. Enggak. Jelas-jelas saya taruh di Facebook besar-besar, pengajaran di tempat ini adalah pengajaran seperti ini. Anda mau masuk, Anda mau dipulihkan, silakan datang. Anda nggak mau dipulihkan, saya bisa taruh itu di Facebook karena Yahweh menyediakan sarana itu untuk Anda dengar. Dia adalah pribadi yang tidak bisa menutup, tidak ada orang yang bisa menutup kalau dia mau membuka. Tidak ada orang yang masuk kalau dia mau menutup. Gak perlu akal-akalan, saudara. To the point. Mari kita baca siapa jemaat Philadelphia itu.